Hari ini kita mau cerita tentang Toyota Hardtop FJ40 bensin. Jadi aku punya temen namanya Mas Bari. Mas Bari itu generasi dari Pak Umar, bengkel Taruna Jaya di Purworejo sana. Dulu kita sering bangun hardtop atau FJ40 kolaborasi. Jadi kerjaannya kita bagi dua, yang urusan restorasi bodi gitu dikerjain Mas Bari, yang urusan mesin, gearbox gitu, upgrade mesin itu kita kerjain. Jadi ini Mas Bari, ini sekarang penerus bengkel Taruna Jaya yang dulu diurusin sama Pak Umar. Mesin mau distandarin, mau di upgrade, mau sama kaki-kakinya, rem segala macam ini urusan kita. Terus bodinya urusan Mas Bari gitu. Nah ini pas kebetulan di sini. Tak cerita, mau tak ceritain bahwa kalau dulu itu kita upgrade engine atau restorasi mesin itu basic tetap distandarin standar mungkin, di blueprint standar mungkin, clearance piston, klep segala macam, nggak ada yang dimodifikasi, poin dibalikin ke standar, karena itu adalah hitungan dari Toyota, itu durability-nya sudah nggak bisa dipatahkan lah, itu durability paling oke. Terus upgrade-nya apa? Zaman dulu itu upgrade-nya karburator kita ganti gede, kita punyanya 4 barrel gitu, atau 2 barrel. Paling terakhir kita pakai apa ya? Hole itu barrel 470 CFM. Itu. Terus camnya Clifford, header, terus Dewey. Ya, Dewey kan gitu. Terus pokoknya itu apa ya? Itu wis zamannya udah paling maksimal. Ya, pokoknya di zamannya paling keren lah. Paling keren, paling kenceng, paling oke lah gitu loh. Kita beberapa kali bangun dengan kolaborasi teknologi itu. Bangun terus 2 tahun terakhir itu aku iseng-iseng liatin di internet di Amerika sejauh mana sih si FJ Company, si teman-teman builder dari Amerika yang membangun hardtop ini. Terus ketemulah satu source di mana si VTEC itu satu perusahaan yang bikin injection kit untuk dulunya, untuk mesin-mesin V8 generasi awal. Jadi mesin-mesin V8 yang generasi masih pakai karburator itu dibikinkan sama VTEC kit, itu jadi injection. Lah kok aku browsing ada yang dia bikin buat hardtop untuk 2F engine gitu loh. Terus nyobain order lah. Kita nyobain order, kirimlah ke sini. Terus tak pasangin di hardtop ini. Ini hardtopnya temanku, ini hardtopnya Pak Gentur, link Instagramnya ini. Dia itu pasang gini tapi orangnya di luar negeri terus, jadi akhirnya saya yang pakai, jadi koyo motorku dewe. Itu apa? Hasilnya jauh lebih bagus daripada waktu pakai karburator itu, Mas. Oh, jadi lebih ngirit. AFR-nya, air fuel ratio-nya bisa di style, tuning. Ya. Timingnya bisa dicetel. Kalau Dewey itu timingnya by vacuum, maju mundurnya. Ya. Ini digital sudah, Mas. Dan close loop. Jadi ECU-nya itu sudah close loop. Jadi udah ada oxygen sensornya. Begitu mau ke knocking dia timingnya mundur sendiri. Jadi di posisi yang paling oke lah. Jadi istilahnya nggak ada limiternya ya. Ya, kita bisa settingan ini menuju ke setting yang maksimal terus gitu loh. Bahan bakar kita turun kualitasnya, timingnya mundur sendiri. Kualitasnya bagus, dia maju sendiri. Gitu loh. AFR-nya juga close loop. Jadi kalau kita setel AFR yang di rasio misal 1 poin itu di 12,7 banding 1 gitu. Di saat dia humidity-nya turun, apa humidity-nya udaranya turun atau naik, dia menyesuaikan gitu loh. Jadi makanya ketemunya settingan yang best performance terus di injection ini. Dan pasangnya gampang. Plug in play, jadi tinggal copot karburatornya, dipasangin. Itu cuman memang intake manifoldnya yang di luar negeri itu kan ada heaternya ya yang bawah ya. Jadi baut 4-nya itu beda lubang bautnya. Jadi akhirnya harus dibikin dari adapter gitu, terus dipasangin di sini. Jadi intinya plug and play lah, tinggal pasang gitu. Masih mudah. Dan harganya lebih murah, Mas. Jadi harganya itu 20 lebih dikit.
Oh, jauh lebih murah Oh iya, daripada tuku duit, tuku apa jenenge cam, tuku belum karburatornya. Oh, karburator juga bikin adaptor segala macam. Betul. Nah, ini udah tak pakai 2 tahun. Kemarin kita coba pakai di Surabaya. Jambore TLCI Surabaya. Itu menikmati banget. Enak banget ya ternyata FJ. Wah. Gigi 3 kan? Kita agak gas dikit aja nih. Tuh, 100. 4. Oh, 5. Oh. Average-nya kita di tol itu 130, 140, 120, itu poin bejek pol. Dan ini catatan mesinnya standar nggak ada yang dirubah apa-apa. Dalaman mesin. Compressor ratio standar, semua standar. Ya, itu sampai Surabaya kita ngisi di pom Prambanan ya nggak salah. Itu full sampai Surabaya kita turun, itu salah jalan lagi. Kita muterin bandara dulu, baru turun dari bandara. Itu habis 450-an ribu. Jadi saya kira 1,8 lebih lah. Dan itu pol terus di tol. Kita ketemu beberapa teman juga dari rombongan yang pada ke Surabaya itu kan. Ya, asik, nanti kita buka kap mesin. Ya, oke. Kita buka di balik kap isinya apa? Jadi basically dia itu intinya dia itu mengganti sistemnya karburator itu menjadi injection, dan injectionnya single port. Jadi nggak ada injection yang 6 buah gitu, tapi hanya dibikin 1 buah di sini di throttle body. Dan di throttle body itu sudah ada map sensornya, sudah ada TPS-nya, sudah ada ECU-nya. Jadi ECU-nya nempel di sini. Terus masangnya cuman bikin adaptor bawah ini. Sebenarnya nggak sulit karena ini sama dengan kita masang karburator gede itu. Jadi dia ada platform ukuran bagian bawahnya si throttle body itu sesuai dengan mesin-mesin 2F yang di Amerika. Lalu filternya masih pakai aslinya, cuman dimodifikasi bagian ini tok. Udah gitu. Terus pasang fuel line karena sudah injeksi, makanya dia butuh pompa bensin juga injection juga kan. Itu pasang pompa bensin injection di sana di intank. Terus pompa bensinnya pakai apa ya? Innova kalau nggak salah. Ini itu full pressure regulatornya juga sudah ada di sini. Jadi ini sudah FPR-nya sudah ada di sini. Sudah tekanan bensin yang masuk ke dalam sistemnya sudah dikontrol integrated di sini. Nah, ini tinggal pasang aja. Terus pengapiannya dia masih pakai distributor standar, masih pakai distributornya aslinya si Hardtop. Ya, cuman dia input dari distributor itu menjadi input ECU. Jadi kita bisa atur timingnya lewat digital clusternya yang di dalam. Gitu. Jadi ada kita bisa bikin beberapa map gitu. Base mapnya ada 6 saving map. Kita bisa bikin boros, bikin bahan bakar bagus, bikin bahan bakar pertamax, bisa bahan bakar pertalite gitu. Bisa disesuaikan. Bisa disesuaikan. Kita pakai bahan bakarnya apa ya? Ya ada, kita bisa save beberapa map gitu. Selain upgrade mesin, coba kita ulas lagi XC40 tahun 81 ini. Ciri-cirinya ini tahun 81 ada penahan untuk meja dashboardnya sama setirnya, istilahnya setir kepiting, sama tangki BBM-nya ada tangki kolong bawah bodi, sama ini tutup tangkinya udah persegi. Kalau yang tangki dalam biasanya masih persegi panjang. Terus apalagi kita intip yang kaki-kaki, saya juga belum tahu. Intip yang dari sektor kaki-kaki ya. Kaki-kaki ini sebenarnya pakai punya Outman MU, tipenya tipe medium, sama shockbreakernya tipenya pakai tipe sport. Ini depan belakang pernya set pakai Outman MU, berikut shock dan anting pernya. Kenapa dipakai per Outman MU? Biasanya bandingannya lebih enak, terus
terus ribbonnya enak, kompresenya pokoknya mobil jadi lebih nyaman dipakai. Untuk kecepatan tinggi juga mobilnya nggak limbung, nggak body rolling lah istilahnya. Terus ada kita Mas Wahyu juga pasang cakramnya, ini rotornya pakai DBA keluaran Australia, sama kalipernya pakai Wilwood. Remnya pasti enak. Oke, untuk mengimbangin torsi mesin yang besar, Mas Wahyu pakainya pakai ban keluaran BF Goodrich, ukurannya 285/75. Ini udah lebih dari cukup untuk torsi mesin yang dipakai dengan upgrade mesin yang udah disesuaikan. Peleknya kita pakai ring 16 yang tubeless, jadi ring 16 nya repro yang mirip aslinya, jadi bisa tubeless, nggak harus ban dalam, lebih safety. Ini dari hardtop ini ada tambahannya lagi, nggak cuman buat aksesoris, ini ada tambahan lagi winch keluaran Warren yang tipenya 8274 M50. Ternyata mobil ini ada kompresornya untuk loker depan belakang. Ini walaupun mobil ini kebanyakan untuk daily, tapi sesekali kayaknya untuk mainan over juga, makanya dipasangin loker. Coba kita intip, lokernya sih ada sih lokernya depan belakang. Saya intip itu di tongkol gardan depan sama gardan belakang itu ada selang warna biru. Nah, itu untuk ngelok lokernya, anginnya untuk ngelok dari kompresor tadi. Oke, kita masuk dalam, ada apa aja? Nah, tadi kita menemukan kompresor lokernya. Nah, ini ada tombol on off nya untuk kompresor. Jadi ini kompresornya, kalau kita klik ke atas ini on. Ini untuk loker yang belakang, rear air locker. Ini tombol untuk loker depan, front air locker. Kita tambahnya lagi, ini monitor yang tadi ya, injection ECU-nya. Ini terus ada AC-nya kita Mas Wahyu pasangnya juga bagus ini, Super King 2. Itu blower yang top buat hardtop, dingin banget. Terus ini dengan mesin yang di upgrade itu pas banget, dipakainya transmisinya yang 5 speed, jadi 5 maju 6 mundur. Kita lihat yang belakang. Nah, ini roll bar keluar buat memang untuk RJ40. Jadi di Amerika itu ada regulasi peruntukan mobil itu harus ada roll barnya. Kita aplikasi untuk mobil ini juga. Dan itu ada tambahan lagi, inverter sama cutoff. Inverternya besar, wattnya besar, jadi kalau kita pakai untuk overland 3-4 hari sangat cocok banget ini. Bisa masak-masak, bisa semua bisa lah untuk inverter ini. Untuk per yang belakang biasanya walaupun tipe medium itu kita kurangin 2 per biasanya untuk dapat lembutnya mobil, biar ribbonnya enggak terlalu cepat. Terus ini yang belum aku tahu, nanti ini knalpot yang bikin penasaran juga. Nanti coba saya tanya Mas Wahyu. Jadi kita bikin sendiri custom full stainless pakai pipa diameter 2,5 inch. Kenapa? Karena cc-nya 4200 dan target HP-nya, target horsepower-nya itu adalah sekitar 200 HP nantinya. Jadi knalpot atau pipa yang kita pilih adalah 2,5 inch. Lalu kita juga nanti bakal pengennya suatu saat mobil ini dipasang force injection turbo atau supercharger, baru kita pikirin. Makanya mobil ini dibikin free flow dari header standar itu, downpipe standar, kita langsung bikin full stainless 2,5 inch, dikasih tabung dari Borla
yang 2,5 in, terus keluar pakai muffler tip Borla juga. Ini free flow, jadi tujuannya untuk nurunin exhaust gas temperatur atau suhu ruang bakarnya, karena kadang-kadang pengen ngebut juga, ngebut yang terus-terusan. Jadi kemarin coba sih di tes di masuk tol Solo sampai dengan turun tol di Surabaya itu pol terus. Ya berhenti sekali sama teman-teman dari Lucky Garage, ketemuan di situ di rest area mana ya, lupa aku. Tapi hampir semuanya kita polin di atas 100 km/jam. Mau nyobain rem, mau nyobain injection kit, mau nyobain suspensi, sekaligus nyobain knalpot itu. Jadi basically mesin standar ya. Oke, nggak ada overheat, tenaganya nggak turun, mobilnya kencang, ngirit banget. Nah itu kalau kapan-kapan ke Jogja teman-teman boleh kok cobain mobilnya buat gambaran aja mau modifikasi seperti apa gitu. Terus aku lihat ini di anak-anak sekarang itu masih suka banget pakai hardtop untuk expedition off-road. Nah ini mungkin injection VTEC ini jadi salah satu pilihan, karena dia kalau miring-miring ekstrim gitu nggak akan banjir karena nggak ada karburatornya lagi kan, dan harganya murah juga. Mobil ini kadang-kadang nggak jalan itu berbulan-bulan, wes tahu lebih dari 6 bulan itu ramurup gitu loh. Starter ya enak aja, nggak tetap stasioner. Terus remnya nggak pernah macet karena remnya kita pakai Wilwood kit gitu ya. Jadi inspirasi teman-teman. Demikian tadi review singkat dari kita berdua. Rodok dimaklumi lah kalau teman saya lagi masih rodok grogi karena dia biasanya ngechat mobil hardtop terus suruh ngomong, biasalah. Terus nanti kita akan jadwalin berdua, dia kan hari-hari juga naik hardtop, saya juga bakal mau naik hardtop ini. Kita jalan-jalan berdua, kita bikin video mau camping gitu. Jadi camping neng Purworejo ya Mas ya. Nah, neng Purworejo kita coba sekalian nyobain lokernya. Ini lokernya belum pernah dipakai, jadi cuma dipasang aja. Nyobain berapa miring sih, berapa sih mobil ini hebat untuk off-road gitu loh. Mobil yang tampilannya cukup untuk harian ini gitu. Kita review berdua sama mas ahlinya hardtop.